Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sangat senang jumpa lagi bersama dengan kami. Hati Kristus, keluarga, masa depan cerah, Manokwari, Papua Barat yang berada di Jalan Kamundan, Swapen Perkebunan. Sabtu 14 September 2024, oleh anugerah Tuhan kita berkumpul. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita sama-sama bermazmur kepada Sang Raja kita. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Mazmur pasal 71 ayat 2. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 7 sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada, Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yohanes pasal 8 ayat 7 sampai dengan 11. Kristus menyelamatkan Anda dari dosa dan hukuman dosa. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Yesus bukan hanya menyelamatkan kita dari hukuman dosa, namun juga dari kehidupan yang berdosa. Pada umumnya orang beranggapan bahwa anugerah keselamatan yang Yesus berikan hanya agar dirinya dibebaskan dari hukuman dosa. Anggapan ini tidaklah tepat. Memang melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, Yesus menanggung hukuman dosa yang seharusnya menimpa diri kita. Sehingga dengan demikian kita dibebaskan dari hukuman tersebut. Namun bukan itu saja. Ia juga membebaskan kita dari ikatan dosa. Sehingga dengan demikian, oleh anugerahnya, kita tidak lagi hidup di dalam kehidupan yang berdosa, namun di dalam kebenaran untuk memuliakan namanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, keselamatan dari hukuman dosa dan kehidupan yang berdosa inilah yang dialami oleh seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina.
seperti yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 8. Yesus di dalam anugerahnya membebaskan perempuan ini dari hukuman dosa. Menegaskan tentang hal itu, Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau." Kemudian ia berkata lebih lanjut, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Dengan berkata seperti demikian, Yesus mengutarakan bahwa perempuan ini bukan hanya diselamatkan dari hukuman dosa, tetapi juga dari kehidupan yang berdosa. Di dalam kehidupan yang baru itu, ia tidak boleh lagi berbuat dosa, namun ia harus hidup di dalam kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kebenaran firman yang kita dengar pagi hari ini sangat memberkati dan menolong setiap pribadi kita kalau kita mau mengintrospeksi diri kita kembali. Seringkali kita yang sudah merasa bahwa kita telah diselamatkan oleh anugerah Tuhan, dan kita melihat kepada orang lain dengan cara pandang yang negatif. Bahkan seringkali terjadi pada saat kita memahami apa yang Tuhan inginkan, dan kita melayani orang yang sedang ada di dalam ikatan dosa, kita dituding, kita disalahkan. Hal-hal seperti inilah yang perlu kita rubah di dalam cara berpikir kita. Tuhan juga datang ke dunia ini bukan untuk menyelamatkan orang yang tidak berdosa, tapi justru ia datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang, yang masih ada di dalam dosa. Sebab itu Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kalau hari ini firman Tuhan jelas, seorang wanita yang kedapatan berbuat dosa dan Tuhan juga tidak mengampuni dia, Tuhan tidak menghukum dia, tapi mengampuni dia. Biarlah kita juga belajar dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita kan pagi hari ini. Mari saudara-saudara, jangan kita terlalu cepat menghakimi orang, tapi marilah kita melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Tugas kita menyelamatkan. Mari saudara-saudara, kita berjalan sejajar dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita menghakimi, jangan kita menyalahkan orang lain, tapi kita mulai dari diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Apakah kita sudah hidup di dalam kebenaran seperti yang Ia inginkan, atau kita terus mempertahankan bahwa kita adalah orang yang paling benar? Coba kita renungkan kembali. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, oleh anugerah-Mu, Engkau telah menyelamatkan diri kami dari dosa dan hukuman dosa. Bukan karena kebaikan kami, tetapi semata-mata hanya karena kemurahan-Mu yang sangat besar. Melalui pengorbanan-Mu, Engkau telah menghapuskan masa lalu kami dan membentangkan hari depan yang baru bagi hidup kami. Oleh karena itu, ajarlah diri kami untuk menghargai anugerah-Mu dengan tidak lagi kembali kepada kehidupan kami yang lama, yang gelap dan penuh dosa. Tetapi tolonglah diri kami oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengisi kehidupan kami dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan menyenangkan hati-Mu. Biarlah setiap pribadi kami tidak merasa kami yang paling benar, sehingga kami hidup dengan menghakimi orang lain. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Pagi hari ini kami mengangkat pengharapan kami kepadamu. Di dalam iman kami percaya bahwa sebagaimana Engkau telah menolong diri kami di hari-hari yang lewat, Engkau juga akan menolong diri kami untuk menyelesaikan hari ini di dalam kemenangan. Di dalam pengharapan kami memohon penyertaan dan tuntunan-Mu bagi hidup kami. Sertailah diri kami di setiap waktu
Dan tuntunlah kami agar kami dapat berjalan di jalan-jalan yang benar. Lindungilah diri kami dari langkah-langkah yang keliru, dan jangan biarkan kami terjerumus ke dalam pencobaan. Berkatilah diri kami di sepanjang hari ini dengan keberhasilan, dengan kesehatan yang terbaik, dan pakailah hidup kami untuk menjadi saksimu dimanapun kami berada. Ampuni dosa dan salah kami, Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu. Yesus Kristus, anak domba Allah, kasihanilah kami. Yesus Kristus, anak domba Allah, berikan kami damai-Mu. Terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu kepada kami pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa bagi semua keluarga saudara Hande Tolan yang ada di Jalan Kamundan, Swapen, Perkebunan. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun untuk setiap pribadi, menolong setiap pribadi untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Kasih yang telah Engkau limpahkan kepada mereka tidak disalahgunakan. Anugerah-Mu berjalan sesuai rencana-Mu. Berkati setiap pribadi untuk boleh menjadi berkat kepada keluarga mereka masing-masing, kepada orang-orang yang mereka kasihi, kepada orang-orang di sekitar mereka. Bapa, terima kasih dan terima kasih. Terpujilah Tuhan. Berkati semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikan, dan semua pelayanan yang dikerjakan oleh hamba-hamba-Mu pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Tuhan berkati. Tuhan beri kesehatan yang terbaik bagi mereka. Dan Tuhan menjawab semua pergumulan-pergumulan mereka. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu kepada seluruh hamba, saudara-saudara hamba yang berada di Jalan Kamundan, Swapen, Perkebunan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba kembali berdoa memberkati semua pemirsa hati Kristus dimanapun berada, bahkan yang bersama-sama dengan hamba secara online. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty. Tuhan berikan urapan baru turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Kekuatan Tuhan memberkati hamba-Mu. Kesehatan terbaik melimpah dalam hidup hamba-Mu. Takut akan Tuhan menjadi dasar hidup hamba-Mu, sehingga dia boleh hidup di dalam kebenaran-Mu, melakukan apa yang Engkau mau, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan dia berjalan seperti yang Engkau telah rancangkan dalam kehidupannya. Biarlah terus dia menyatakan kasih-Mu, menyatakan kebenaran kepada setiap orang yang ia jumpai. Spesial kepada keluarganya. Tuhan pakai hamba-Mu menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Leonard Stanley, dan juga kepada anak cucu Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, Robin dan keluarga. Tuhan memberkati semuanya. Keselamatan yang telah Engkau nyatakan itu menjadi milik mereka pada saat mereka taat dan setia. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati mereka hari ini dan sepanjang hari ini dalam aktivitas mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati Ibu Yuliana Tan, bahwa hidup hamba-Mu berjalan dalam ketaatan, di dalam kesetiaan, bahwa hidup hamba-Mu melakukan seperti apa yang Engkau kehendaki. Tuhan berkati ia hari ini dan sepanjang hari ini dengan kesehatan yang terbaik. Berikan roh yang takut akan Tuhan sehingga dia hidup menghormati Engkau. Dia hidup menghargai anugerah-Mu. Berkati pribadinya untuk terus boleh menjadi berkat kepada anak cucu. Menjadi berkat kepada semua orang yang ia layani, yang ia kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapa yang baik, Tuhan berkati ia dengan kesehatan yang prima, sehingga hamba-Mu terus dan terus memuliakan Engkau. Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Diana De Pretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Diana De Pretes, bahwa ia pagi hari ini dalam kebenaran-Mu
hidup melakukan seperti apa yang Engkau kehendaki di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu kepada hamba-Mu. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Rocky Alan Paulus, dan juga kepada ketiga anak tercinta Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Tuhan memberkati anak-anak dalam bangku pendidikan dengan hikmat kepintaran, dan berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan, dalam pergaulan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berikan pertumbuhan yang kuat, sehat kepada Gevariel dalam pertumbuhannya. Berkati ia. Terima kasih Bapak. Kasih sayang-Mu nyata atas hidup keluarga ini. Nama Tuhan dipermuliakan setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Demikian pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Kristom Kapisa, selaku Gembala GPHI Jemaat Victory Reremi Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu. Engkau yang memanggil hamba-Mu, dan hamba percaya Engkau bertanggung jawab penuh atas hidup pribadinya, hidup pelayanannya, hidup rumah tangganya. Sebab itu hamba minta kasih Kristus turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Kekuatan baru menyertai hamba-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati hamba-Mu. Berkati hidup keluarga, rumah tangganya. Istri kekasih Ibu Yuliana Hai, anak-anak tercinta, dan cucu-cucu kekasih. Tuhan memberkati mereka hari ini dan sepanjang hari ini. Biar semua aktivitas-aktivitas yang mereka kerjakan berjalan sesuai rencana Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan setiap saat. Berkati apa yang hamba-Mu kerjakan, spesial dalam pelayanan pengembalaannya. Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kesehatan terbaik melimpah atas hamba-Mu dan keluarganya, bahkan seluruh jemaat yang dipimpinnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Pagi ini kami juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Frederick Nampasnea Sosialisa yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Frederick Nampasnea Sosialisa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu ya Allah. Berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik, urapan baru turun bagi hamba-Mu. Hikmat Tuhan menyertai hamba-Mu. Takut akan Tuhan menjadi dasar hidup pribadinya, rumah tangga, pelayanan pekerjaannya. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan setiap saat dalam semua aktivitasnya. Berkati pribadi hamba-Mu menjadi berkat kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, dan semua orang yang ia layani. Tuhan menyertai ia setiap langkah, sehingga apa yang ia kerjakan sungguh mempermuliakan Tuhan. Berkati kehidupan rumah tangga daripada anak-anaknya, pendidikan dan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapak atas kasih-Mu kepada hamba-Mu Bapak Frederick Nampasnea Sosialisa yang ada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati. Pagi ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Saudara Nyong Jack dimanapun berada pagi hari ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Kristus yang tidak terbatas turun melimpah atas hamba-Mu Saudara Nyong Jack dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati aktivitasnya pagi hari ini, sepanjang hari ini. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, Tuhan turut campur tangan dalam semua kegiatan-kegiatannya. Sehingga apa yang ia kerjakan dalam kebenaran-Mu, semuanya akan berjalan dengan baik dan berhasil. Setiap pergumulan yang sedang dihadapi, Tuhan buka jalan kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ia dengan kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus memuliakan Tuhan. Berkati pribadinya dan berkati keluarganya. Orang-orang yang ia kasihi diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu yang Engkau nyatakan kepada hamba-Mu Saudara Nyong Jack dimanapun berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini hamba berdoa untuk hamba-Mu Saudari Florence
di kota Manokwari. Tuhan memberkati Floren. Apa yang ia kerjakan hari ini dan sepanjang hari ini, kekuatan Tuhan menyertainya, memimpin dia, membimbing dia, membawa dia berjalan seperti kehendak-Mu. Apa yang tidak ia pahami, Tuhan singkapkan. Tuhan buka jalan kepadanya dalam semua pergumulan yang ia hadapi. Tuhan lindungi, pelihara, jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berkati ia dengan kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus mempermuliakan Tuhan. Tuhan, nyatakan kasih-Mu kepada hamba-Mu, Saudari Florence, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang ia kerjakan hari ini, Tuhan Yesus buat berhasil adanya. Berkati pribadinya, menjadi berkat kepada orang tuanya, dimanapun berada, papa mamanya, saudara bersaudara, diberkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapa yang baik, terima kasih. Hamba juga berdoa pagi hari ini kepada hamba-Mu, Ibu Yurike Yeti Mamoto. Tuhan memberkati pribadi hamba-Mu ini, bahwa dia terus berjalan dalam ketaatan, dalam kesetiaan, hidup takut akan Tuhan. Biarlah hamba-Mu hari ini dan sepanjang hari ini berseru kepada Engkau, mengandalkan Engkau dalam segala aktivitasnya. Berkati pribadinya sepanjang hari ini dalam kemenangan. Tuhan, terima kasih, berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik bagi hamba-Mu, sehingga dia terus memuliakan Engkau. Berkati keluarga, hidup rumah tangganya. Suami kekasih, Bapak Arfan Syamsuddin, Tuhan memberkati dalam semua tugas pekerjaannya, buka jalan dan berkati ia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian Tuhan memberkati pekerjaan, pendidikan daripada anak-anak mereka, Rianti, Rasti, Gio, dan Mikaela. Tuhan memberkati, berikan hati yang takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam masa muda mereka, dalam pergaulan mereka, sehingga mereka bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mereka hidup di dalam takut akan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak terima kasih, hamba juga terus berdoa, memohon belas kasihan Tuhan bagi kakak kekasih daripada Ibu Yurike, Ibu yang sedang mengalami kesakitan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kakaknya Ibu Diana, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi pergumulannya hari ini, biar semua bibit penyakit, sakit penyakit yang mengganggu tubuhnya kami ikat dan putuskan dari kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lebih daripada itu Tuhan, hamba berdoa, Tuhan menjamah dia. Biarlah hati dan pikirannya terfokus kepada Engkau Tuhan Yesus. Segala perasaan khawatir, takut yang mengganggu pikirannya, hamba patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba percaya kekuatan kasih Kristus menolong Ibu Diana. Berkati ia dengan pemulihan. Berkati ia dengan kesembuhan. Spesial bagi kandungannya, Tuhan, Engkau yang punya semuanya ini. Engkau yang lindungi dan pelihara. Waktu-Mu Tuhan, jika Engkau izinkan, semuanya berjalan baik adanya. Terima kasih Bapak buat kasih sayang-Mu kepada kakak kekasih daripada Ibu Yurike. Tuhan memberkati semuanya. Obat, makan, minum, dan dikonsumsi Tuhan kuduskan. Bahkan pelayanan daripada para medis, Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan kepada mereka semuanya. Terima kasih, terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih, berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Sentia Nursagala yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam ketaatan dan kesetiaan, melakukan apa yang Engkau mau. Berkati hamba-Mu melakukan rencana, rancangan yang Engkau percayakan kepadanya dalam nama Tuhan Yesus. Berkati usaha, bisnis, pekerjaannya, Tuhan buat berhasil adanya. Terima kasih, pertolongan, perlindungan,
pemeliharaanmu nyata atas hidup hambamu hari ini dan sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ia dengan kesehatan yang terbaik sehingga hidupnya terus mempermuliakan Engkau ya Allah. Terima kasih dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat saudara-saudara, Kristus menyelamatkan kita dari dosa dan hukuman dosa. Oleh sebab itu, mari kita harus memisahkan hidup kita dari kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak benar. Tuhan mengasihi kita, tapi Tuhan tidak kompromi dengan dosa kita. Sebab itu kita harus menyadari akan hal itu, dan itu bagian daripada kita untuk berjuang, tidak hidup di dalam dosa lagi, tapi hidup di dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam MDC.